पढ़ती है मेरी? अच्छा पढ़ती है मेरी? बताऊं मैं तुम्हें? Hello guys, welcome back to my channel Trending Gallery 5. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Raat Baki Hai. Film yang dirilis April 2021 ini disutradarai oleh Avinash Das dan dibintangi oleh Rahul Dev, Pauli Dam, Anup Soni, dan Dipanita Sharma. Raat Baki Hai berkisah tentang misteri pembunuhan yang terjadi di kamar hotel nomor 503, di mana korban yang tewas adalah seorang ratu Bollywood. Siapa pelaku pembunuhan dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Penasaran? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip, biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan di mana seorang petugas polisi mendadak berhenti bersenggama disebabkan oleh panggilan telepon. Polisi ini bernama Rajesh. Ia buru-buru menuju ke TKP. Setibanya di sana, Rajesh disambut oleh manajer hotel yang bernama Srikan. Menurut Srikan, di hotel itu sedang diadakan pesta pertunangan antara Fanny Chopra dan Kartik Sharma. Fanny adalah artis terkenal Bollywood, sedangkan tunangannya Kartik, ia adalah seorang penulis film misteri pembunuhan. Acara pertunangan dimulai pukul 9 malam, kemudian dilanjutkan dengan pesta, dan pukul 12 malam pesta berakhir. Tiba-tiba pukul 1 dini hari, ditemukan mayat Fanny Chopra di sebuah kamar hotel nomor 503. Ia tewas bersimbah darah dengan leher digorok. Polisi Rajesh mendatangi kamar 503. Ia mengambil HP korban dan kartu nama pada sebuah buket bunga. Rajesh kemudian membuka ponsel tersebut dan menghapus pesan WA yang ada di dalamnya. Ia juga membuang kartu nama yang ada pada buket bunga tersebut. Rajesh melakukan itu atas instruksi dari seseorang melalui panggilan telepon. Tunangan Fanny yang bernama Kartik kabur dari hotel. Ia berusaha mencari tumpangan. Akhirnya, sebuah mobil mendekat. Pemilik mobil itu bernama Manohar. Kartik meminta bantuan Manohar agar mengantarnya keluar dari kota itu. Ia terlihat sangat ketakutan ketika melihat pos pemeriksaan polisi. Manohar mulai curiga, jangan-jangan Kartik bukan orang baik-baik. Karena tindakan Kartik yang agak aneh dan mencurigakan, Manohar meminta Kartik agar keluar dari mobilnya. Ia tidak mau terlibat dalam masalah yang menimpa Kartik. Manohar menyarankan Kartik agar mendatangi rumah seseorang yang sangat terkenal dan berpengaruh di kota itu. Orang itu bernama Sujan. Menurut Manohar, Sujan pasti bisa membantu Kartik dalam menyelesaikan permasalahannya ini. Kebetulan rumah Sujan tidak jauh dari pos pemeriksaan polisi tersebut. Kartik akhirnya turun dari mobil dan bergegas menuju ke rumah Sujan. Rajesh kembali masuk ke dalam kamar korban. Kali ini ia memeriksa sekeliling dan menemukan senjata pembunuhan berupa sebilah belati. Tak lama setelah itu, tim forensik juga masuk ke sana. Di saat tim forensik mengambil foto mayat, Rajesh menemukan sebuah kancing baju di lantai. Ia secara diam-diam membawanya keluar tanpa sepengetahuan tim forensik tersebut. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Kartik masuk ke dalam rumah Sujan. Rumah itu sangat megah dan mewah. Di sana, Kartik menemui istri Sujan yang bernama Vasuki. Vasuki dan Kartik ternyata saling mengenal. Mereka adalah mantan kekasih 12 tahun yang lalu. Keduanya sudah tidak saling kontak. Vasuki dan Sujan sudah menikah selama 12 tahun. Tetapi mereka belum dikaruniai seorang anak. Menurut Vasuki, setelah putus dengan Kartik, ia sebenarnya masih mencintai pria itu dan tidak ingin menikahi Sujan. Namun karena Sujan sangat mencintainya, Vasuki akhirnya luluh.
Ia kemudian menikahi Sujan dan berhasil melupakan mantannya Kartik. Vasuki dan Kartik sendiri, mereka pernah berpacaran selama 3 tahun. Kartik tidak bisa bertemu Sujan karena menurut Vasuki, Sujan saat itu baru saja keluar dari rumah untuk pergi ke suatu tempat. Dan suaminya ini tidak suka ditelepon ketika sedang bepergian. Karena itulah Vasuki meminta Kartik untuk menunggu Sujan. Sembari menunggu, Kartik menceritakan masalah yang menimpa dirinya. Kartik dan Fanny sudah berpacaran selama 6 bulan. Mereka kemudian bertunangan. Fanny adalah ratu Bollywood dan ia punya banyak sekali penggemar. Hal itulah yang membuat Kartik menjadi cemburu. Bahkan saat acara pertunangan, ada seorang produser yang bernama Rehan dengan terang-terangan mengatakan di depan Kartik bahwa ia mencintai Fanny dan mereka sudah sering tidur berdua. Mendengar ucapan Rehan, Kartik terbakar amarahnya. Ia memukuli pria itu. Rajesh menemui Rehan. Rehan adalah seorang produser film yang dibintangi oleh Fanny. Rehan menjadi orang pertama yang menemukan mayat di kamar 503 pukul 12.50 dini hari. Menurut Rehan, ia tidak sengaja melintas di kamar itu dan melihat pintu terbuka. Setelah masuk ke dalam, Rehan melihat Fanny tewas bersimbah darah. Bahkan kamera CCTV juga merekam adegan Rehan masuk ke dalam kamar. Rajesh mengetahui jika Rehan berbohong. Pria itu dengan sengaja datang ke kamar itu. Rajesh bahkan menunjukkan video rekaman CCTV saat Rehan memeluk Fanny ketika pesta sedang berlangsung. Itu artinya Rehan menginginkan wanita itu entah karena nafsu atau cinta. Rajesh juga menunjukkan kancing baju yang ia temukan di TKP. Dan kancing baju tersebut cocok dengan kancing baju Rehan yang terlepas. Rehan membantah. Ia mengatakan kancing bajunya bisa saja terjatuh karena jahitannya sudah usang dan terlepas di kamar itu. Ia bahkan sebaliknya menuduh jika Kartik adalah pembunuh Fanny karena pria itu sedang melarikan diri dan gelagat itu cukup mencurigakan. Karena bukti rekaman video CCTV dan juga kancing baju yang ada di TKP, Rajesh kemudian menangkap Rehan untuk dijadikan sebagai tersangka. I felt cheated. I was hurt. Kartik mengatakan kepada Vasuki bahwa ia tidak mampu menahan amarah setelah mengetahui Rehan sering meniduri tunangannya. Ia tidak hanya memukul Rehan, tetapi juga bertengkar hebat dengan Fanny di kamar. Fanny berusaha menenangkan amarah Kartik. Sebagai pelampiasan, Kartik membuang cincin tunangan mereka dan ia menenggak minuman beralkohol. Setelahnya, karena terlalu pusing, Kartik kemudian tertidur dan tidak mengingat apapun. Ketika terbangun, Kartik menemukan dirinya sedang memegang sebilah belati, sedangkan Fanny, wanita itu terkapar di atas tempat tidur dengan leher digorok. Karena takut dituduh sebagai pembunuh, Kartik memilih melarikan diri. Vasuki sendiri mengetahui benar sifat Kartik karena mereka pernah berpacaran selama 3 tahun. Kartik memang tidak pernah bisa mengontrol amarahnya. Kartik juga mudah cemburu dan saat mabuk, ia sering lupa akan apa yang ia lakukan. जी सर पूरे होटल को पता था. Ada seorang pelayan hotel yang bernama Shipra. Shipra mengakui bahwa ia masuk ke kamar Fanny pukul 11 malam hingga 11.15. Ia masuk ke sana karena diminta oleh Rehan untuk mengantar anggur kepada Fanny. Rehan melakukan itu sebagai bentuk permintaan maaf karena telah membongkar aib Fanny di depan Kartik. Saat Shipra masuk ke kamar itu, ia menemukan Fanny masih hidup. Sedangkan Kartik mengunci diri di dalam kamar mandi. Setelah mengantar minuman, Shipra keluar dari kamar itu. पी लो हल्का महसूस करोगे. Kartik masih menunggu Sujan. Pria kaya itu belum juga pulang, padahal hari hampir pagi. Untuk menghilangkan kebosanan Kartik saat menunggu, Vasuki membawanya ke salah satu ruangan. Di sana, Vasuki menunjukkan koleksi benda berharga miliknya. Ia hobi mengoleksi belati dari berbagai belahan dunia. Vasuki bahkan meminta Kartik untuk membuka salah satu belati kesayangannya itu. Sebuah belati yang ia dapatkan dari negara Turki. Oke guys, ceritanya makin complicated aja nih. Siapakah pembunuh ratu Bollywood yang bernama Fanny Chopra? Dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Well, let's find out.
Setelah lelah berkeliling di rumah Vasuki yang sangat luas, megah, dan mewah, Kartik permisi ke kamar mandi. Saat ia membasuh mukanya, sejurus kemudian Kartik menemukan mayat pria bermandikan noda darah di sebuah bathtub. Mayat itu adalah mayat Sujan. Kartik terlihat sangat ketakutan. Sedangkan Vasuki, ia terlihat begitu tenang. Vasuki kemudian menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Setelah Kartik ngeghosting Vasuki 12 tahun yang lalu, Vasuki benar-benar hancur. Ia seperti kehilangan separuh jiwanya. Beruntung Sujan hadir di dalam hidupnya dan mencintainya dengan sepenuh hati. Perlahan Vasuki mulai melupakan Kartik dan berbahagia bersama Sujan. Tetapi Sujan mulai berubah saat ia mengenali wanita yang bernama Fani. Sujan tergila-gila kepada Fani. Mereka berdua kemudian selingkuh. Vasuki mengetahui perselingkuhan itu ketika ia membaca notifikasi chat WA di mana Fani mengajak Sujan tidur bareng di hotel. Vasuki berusaha merayu suaminya agar tidak tergoda dengan wanita lain. Tetapi Sujan tidak mau mendengarkan Vasuki. Sejak saat itulah Vasuki merasa dikhianati. Ia mulai merancang strategi untuk balas dendam dan menghancurkan orang-orang yang mengkhianati dan merusak hidupnya. Vasuki kemudian mendatangi Shipra. Kebetulan pelayan hotel ini memiliki hutang yang besar kepada Vasuki. Shipra diminta untuk mematikan kamera CCTV selama 5 menit agar Vasuki bisa masuk ke dalam hotel dan membunuh Fani di kamar 503. Ketika masuk ke dalam kamar, Vasuki menemukan Kartik sedang tertidur akibat mabuk. Fani juga terlihat sedang tidur. Di saat itulah Vasuki kemudian menggorok leher Fani dan meletakkan belati itu pada tangan Kartik. Setelah itu, Vasuki keluar dari hotel tanpa sepengetahuan siapapun. Sujan ditelepon oleh Manohar. Manohar mengatakan bahwa Fani terbunuh di kamar hotel. Mendengarkan hal itu, Sujan segera menghubungi temannya polisi yang bernama Rajesh. Ia meminta Rajesh menghapus chat WA ia dan Fani. Sujan juga meminta Rajesh agar membuang kartu nama pada buket bunga yang ia berikan kepada Fani. Itulah sebabnya kenapa Rajesh melakukan hal itu di adegan awal film. Rajesh mendapat perintah dari Sujan dan ia menuruti semua kemauannya karena Sujan punya harta tahta dan kuasa. Tujuan Sujan melakukan itu supaya dirinya tidak terlibat dalam kematian Fani. Vasuki menyimak pembicaraan suaminya di telepon. Setelahnya, ia bertanya kenapa Sujan mengkhianati dirinya. Sujan tidak mau menjawab. Merasa terus dikhianati oleh orang-orang yang dicintainya, Vasuki akhirnya menghabisi Sujan. Ia juga menyusun siasat untuk balas dendam kepada Kartik. Kebetulan Vasuki mengenal karakter Kartik dengan baik. Pria itu suka lari dari masalah. Karena itulah Vasuki mengirim Manohar untuk membuntuti Kartik dan memberikannya tumpangan mobil. Vasuki bahkan meminta Manohar untuk menyarankan Kartik supaya ia mencari Sujan dan masuk ke rumah itu. Vasuki memfitnah Kartik dan ia dengan sengaja meminta Kartik memegang belati koleksi miliknya. Karena belati itu adalah senjata yang digunakan Vasuki untuk membunuh Sujan. Alhasil sidik jari Kartik ada di dalam senjata itu dan dia dianggap membunuh Sujan. Mendengarkan betapa liciknya Vasuki, Kartik kembali terbakar amarahnya. Ia kemudian mencekik leher wanita itu. Film ditutup dengan adegan di mana polisi berhasil melacak Kartik dan mereka segera bergegas ke rumah Sujan untuk menangkapnya. Ketika mereka tiba di sana, polisi Rajesh menemukan Kartik yang terlihat sedang mencekik leher Vasuki. Polisi kemudian menangkap Kartik dan menjebloskannya ke dalam penjara dengan tuduhan membunuh Fani dan juga Sujan. Dan film pun berakhir.